Tes 1, 2, 3. Terdengar suara saya? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2, 3 terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Baik, semuanya sehat semua ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kuliah MR1 melanjutkan minggu lalu terkait dengan materi balok Gerber ya. Oke, saya akan share materinya. Kemudian materi ini akan saya upload nanti di YouTube. Ya, jadi kalau yang tidak masuk gara-gara ada ada bentrok kuliah dengan mata kuliah lain, nanti bisa silahkan melihat di YouTube channelnya ya. Baik, kita akan mulai dengan contoh soal yang mungkin bisa menambah pengetahuan Anda terkait dengan balok Gerber. Ini ada contoh soal ya, contoh soal dari balok Gerber. Jadi balok Gerber itu bisa disebut balok Gerber kalau dia tumpuannya itu mempunyai lebih dari 3 bilangan unknown, ya, artinya yang tak diketahui. Jadi kalau misalkan soal ini kita lihat di A itu ada sendi, bilangan yang reaksi yang tak diketahuinya adalah vertikal dan horizontal, artinya dia yang menahan itu. Kemudian di B itu ada reaksi vertikal. Dia reaksi horizontal tidak dapat karena dia mempunyai roll, artinya ketika diberi gaya horizontal maka dia akan lari bergerak, tidak bisa nahan. Kemudian di C juga ada gaya yang nahannya adalah hanya vertikal. Jadi 2 di A, 1 di B, 1 di C, berarti ada 4. 4 reaksi inilah yang disebut konstruksi statis tak tentu. Jadi statis tak tentu itu adalah apabila konstruksi yang kita buat di situ melebihi 3 bilangan atau 3 reaksi yang tak diketahui. Jadi karena di sini ada 4, maka kita letakkan satu engsel namanya sendi S di sini. Dia sendi ini bukan berfungsi sebagai peletakan, tapi di sini hanya berfungsi hanya untuk mengenolkan atau meniadakan momen di situ. Kemarin waktu mata kuliah yang lalu saya sudah sampaikan bahwa S ini seperti engsel. Jadi ketika dia dibebani atau terlewati oleh beban, maka dia akan melakukan seolah-olah seperti sendi, gitu. Nah, pada soal seperti ini kita bagi menjadi 2, yaitu konstruksi A sampai S dan S sampai C. Jadi dibuat 2 yang stabil dan tidak stabil. Nah, yang stabil ini adalah A sampai S. Nah, kalau yang tidak stabil itu dari S sampai C. Paham ya, sudah dipahami itu ya, harus dipahami karena memang konsep dasarnya adalah memecah. Jadi
dari A sampai S itu mempunyai konstruksi stabil dengan perletakan sendi roll, sementara S itu adalah S sampai C adalah konstruksi tidak stabil karena hanya ditumpu oleh satu tumpuan, ya. Jadi ini kita pecah seperti ini. Kita lihat. Yang tidak stabil itu S dan C. Kemudian ketidakstabilan itu menjadi tumpuan atau menjadi beban di titik S. Jadi ketika dia dilihat di bagian ABS, maka di titik S itu ada beban reaksi dari ketidakstabilan konstruksi yang sebelahnya. Oke, kita coba lanjutkan ya. Jadi dianggap pada titik S terdapat sebuah sendi atau engsel. Sehingga kita cari dulu reaksi yang terjadi pada balok SC. Karena ada beban 20 kN yang merata, maka kita kalikan beban itu dikalikan dengan panjangnya SC. Ya. Panjang SC ini ada 2 meter, berarti 2 dikalikan 20 sama dengan 40 kN. Karena tidak ada reaksi lain selain beban merata, maka reaksi S dan reaksi C itu sama. Besarnya adalah setengah dikalikan dengan 40 tadi. Artinya 20 di RS dan 20 di RC. Ya. RS dan RC ini reaksi vertikal dua-duanya. Jadi 20 ke atas RS dan 20 ke atas di RC. Oke. Nah, 20 RS ke atas ini pada konstruksi yang tidak stabil dialihkan atau dipindahkan menjadi beban terpusat ke bawah pada konstruksi yang stabil. Ya. Jadi reaksi RS ini menjadi beban pada konstruksi ABS. Paham ya? Oke. Sultan Yurgit, tolong dimatikan ininya. Mute, tolong di mute. Oke, kemudian kita sekarang menyelesaikan reaksi pada pada konstruksi yang stabil dengan beban RS 20 kN ke bawah, ya. Oke. Sigma MA sama dengan 0. Maka minus RB dikalikan dengan 8. Kenapa minus? Karena berlawan arah jarum jam. Ditambah dengan P dikalikan dengan 5. 5 adalah lengannya. Ditambah RS dikalikan dengan 10. Lengannya 10. Kemudian ditambah W dikalikan dengan 5. Ya. Jaraknya 5 ya. Sama dengan 0. Oke, sampai sini bisa dipahami. Maka RB sama dengan 1700 dibagi dengan 8. Didapat sama dengan 212,5 kN. Sampai sini ada yang masih tidak paham, silakan. Pak, itu W-nya itu apa ya, Pak ya? Ya. W itu Q ya, sama dengan Q. Q kan tadi W itu sama dengan beban ya, beban ya. Bebannya kan 20 ya.
Baik, Pak. Sorry. Terima kasih, Pak. Ya. Beban merata maksudnya, beban merata. Jadi beban merata ini begini loh. W ini itu adalah nih keterangannya kan digambar nih dilihatin. W ini dicari titik pusat itu di tengah-tengah. Tuh, ini siapa tuh yang berisik? Tolong dimatikan dulu, Mas. Bisa di nggak? Kondusifkan ya. Ini W ini lihat. Ini ada warna hijau ya, warna hijau. W ini bersumber dari Q dikalikan dengan panjangnya. Panjangnya kan 10 ya. Panjangnya 10. Jadi 20 dikali 10. Oke. Nah, titik berat daripada A sampai S ini adalah di titiknya di sini, di 5. Karena 10 dibagi 2. Jadi W dikalikan dengan 5. Maka jumlah RB itu 1700 dibagi 8 ketemu 212. Paham sampai sini? Kemudian kita lanjut ke sigma MB sama dengan 0. Ketika kita berdiri di B sama dengan 0 sini ya. Maka 8 kali RA positif dikurangi dengan P dikali 3, ini jaraknya 3. Kemudian dikalikan dengan W dikalikan dengan 3. Oke. Kemudian ditambah dengan RS dikalikan dengan 2. Paham ya? Jadi W di sini menjadi pengganti dari beban merata ya, menjadi beban terpusat. Jadi beban merata yang kita perhitungkan tadi sebagai, kalau biasanya kan kita pisah ini beban merata kiri, beban merata kanan. Nah, ini supaya lebih cepat kita anggap beban merata ini menjadi beban terpusat dengan jaraknya atau titik beratnya di sini, di posisi 5. Jadi seolah-olah kita hanya mempunyai beban terpusat 3 buah. W, kemudian ada P dan ada RS. Paham ya? Kemudian dilanjutkan dengan RS dikalikan 2. RS dikalikan 2, maka ketemu RA-nya 860 dibagi 8 ketemu 107,5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, kita sekarang punya reaksi apa saja, ya. Pertama ada RA, kemudian ada RB, ada RC, ya lihat ya. RA, RB, RC. Kemudian yang menjadi beban itu ada Q, ya, ada P. Maka kita cek kontrol, ya. Kontrol arah vertikal, RA, RB, RC dikurangi P dikurangi dengan Q dikalikan dengan 12. Ya. 107, 212 tambah 20 dikurangi 100, P-nya 100. Dikurangi dengan 20 kali 12. Itu sama dengan 0. Maka konstruksi secara arah vertikal, reaksi arah vertikal itu stabil karena aksi dilawan dengan reaksi. Ya, prinsipnya itu. Aksi dilawan dengan reaksi. Maka oke. Ya. Nah, dari hasil reaksi yang sudah didapat kita di atas ya, kita bisa menyelesaikan seperti balok sederhana. Oke. Ini kita lihat. Di sini ada A, B, C. A, B, C ya. Kita kita bagi reaksi-reaksinya ya. Di arah SC ini ada RS, ada RC.
Di arah ABS itu ada RA, ada RB, ada RS. Ada juga beban Q, juga beban P. Nah, ingat yang di sebelah kanan itu W-nya beda. Posisinya 1 meter nih di tengah-tengah dari 2 meter ini. Oke, lanjut. Kita masuk mencari gaya dalam. Ya. Kita ambil potongan sebelah kiri dulu ya. Jarak 0 sampai 5 meter. Gaya gesernya itu adalah QX, ada RA dikurangi QX. Sama dengan 107 dikalikan dengan 20 dikalikan dengan X. Maka Q0 itu sama dengan ya 107,5. 0 ini jaraknya 0 maksudnya, X-nya 0. Maka di sini posisi A itu naik ke atas sebesar 107,5. Paham ya? Nah, rumus ini berlaku juga untuk ketika X-nya mau 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Masukin X-nya 5, ketemu angkanya turun 7,5 kilonewton. Oke, turun 7,5 Newton. Jadi, ini untuk di Q pada saat X-nya sama dengan 5. Nah, sekarang momennya. MX sama dengan RA dikalikan dengan X dikurangi dengan setengah QX kuadrat. Atau QX dikali dengan setengah X. Ya. Jadi 107,5 dikalikan dengan X dikurang dengan 10X kuadrat. Sama, pada saat M-nya 0, maka semuanya 0. Karena ini jadi 0, ya, ini jadi 0, ini juga jadi 0. Maka hasilnya sama dengan 0. Pada saat M di posisi X sama dengan 5, maka rumus masukkan ke sini, X-nya sama dengan 5, didapat MX5 itu sama dengan 287,5 kilonewton meter. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. 10 X itu dari mana, Pak? Mana 10X? 10X akak, Bang. Yang ini, Pak, yang 107,5X dikurang 10X itu dari mana, Pak? 20X kok. Enggak ada 10X. Coba dibaca. 2 kali, Pak. 107,5 dikurangi dengan 20X. 107 itu kan RA-nya. Ini RA-nya nih, 107 ya. Oke, dikurangi dengan 20 dikalikan dengan X. Nah, 20 kali. Enggak ada 10X. Ya, paham ya? X kuadrat, Pak. Yang mana? Yang mana? Yang di momen, Pak. Oh, yang ini, yang ini. 10X kuadrat. Iya, Pak. Momen, Pak. Momen, Pak. Iya, yang momen. Ya, Oke, Pak. oke. Ya. 10 kan dari setengah X-nya. Ada, ini kan kali setengah nih, setengah. Setengah dikali Q, Q-nya kan jadi 20. 20 dikali setengah kan. X-nya kan tetap. Ini X, ya kan? 20 dikali setengah berapa? 10 kan? X-nya kan tetap kuadrat. Paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Paham, Pak. Oke. Jadi 20 dikalikan dengan setengah itu kan sama dengan 10. Maka ini persamaan ini berlaku untuk jarak antara 0 sampai dengan 5 ya. Maka kita cari sekarang X-nya sama dengan 5, maka M5 sama dengan 287,5.
Kalau mau dikalikan berarti 107,5 dikalikan dengan 5 ya, dikurangi dengan 20 dikali 5 dikali, atau pakai ini aja deh. 107,5 dikalikan dengan 5 dikurangi 10 dikali 5 kuadrat. Didapat 287,5. Nggak percaya silahkan cek dengan kalkulator. Oke. Paham? Intinya sebetulnya Q itu membebani pada jarak 0 sampai 5. Nah, kita memandang atau kita berdiri di posisi jarak 5. Di posisi jarak 5. Kita tinjau sebelah kiri kita. Sebelah kiri kita ada RA, ada Q. Maka momennya itu yang berhubungan adalah jarak juga dengan Q juga dengan RA. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, lanjut ke potongan yang kedua sampai dengan 8 meter. Pak, kenapa sampai 8 meter? Gitu. 5 sampai 8 meter. Ya kita bergeser terus ke kanan. Gitu ya. Geser ke kanan, di mana kita akan mengecek satu persatu gaya yang terjadi. Oke, jadi ini kita lihat sini. Saya kembali lagi ke sini ya. 8 meter ini antara jarak A sampai dengan B ya. Oke. Kita lihat jarak antara 5 sampai 8, maka RA dikurangi 20 dikalikan dengan X ya. X-nya sampai 8 meter nih. Kemudian dikurangi dengan P karena ada P di situ masuk. Maka gaya geser ini bidang D ya. Jadi kalau Anda sering saya kasih bidang D, bidang M, bidang N, itu gaya geser ini untuk bidang D. Kalau momen itu bidang M ya. Q5 jarak 5 meter itu kita sudah kita tinggal hitung. QX itu sama dengan 107 dikurang 20X dikurangi dengan 100. Sama dengan 7,5 dikurangi dengan 20X. Ya. Jadi 7,5 dikurangi dengan 20, X-nya berapa? X-nya 5. Maka ketemu di sini sama dengan 92,5 minus. Dari yang tadinya 7,5 dikurangi 100, maka hasilnya minus 92,5. Jadi di posisi 5 ini ada dua gaya geser. Yang pertama 7,5 di atas, kemudian turun minus 92,5. Paham ya sampai di sini? Kemudian untuk Q8 atau jarak 8, maka di sini akan kita lihat 7,5 dikurangi dengan 20X. 20X, X-nya 8. Berarti 160. 160, 7,5 kurangi 160 ketemu minus 152,5. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Ya. Karena ini nanti akan menentukan pada saat penggambaran bidang D ya. Dari soal yang saya periksa semalam itu masih banyak yang belum paham. Ada sih yang sudah banyak yang sudah paham, tapi yang belum paham juga ada cara penggambaran bidang lintang maupun bidang momen. Ya, bidang lintang ini bidang geser, gaya geser ya. Selanjutnya kita cari
momen. Ya. Momen X sama dengan RAX dikurangi dengan setengah QX kuadrat dikurangi dengan P dikurang P dikali X minus 5. Ya. Sama dengan 107X, 107,5X dikurang 10X kuadrat dikurang 10X dikurang 100X dikurang 500. Nah, posisi pada saat 5 itu ketemu 287,5. Pada saat posisi di 8 itu ketemunya minus 80 kilonewton. Ya. Jadi ingat harus dicatat bahwa M8 itu minus 80. Nah, banyak di antara teman-teman yang mengerjakan soal tugas besar, itu ketika tumpuan di tengah ya, ataupun tidak di pinggir, itu momennya malah positif ya. Itu yang banyak keliru. Oke, kita lanjut. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Potongan 3, keputus ya barusan ya. Potongan ketiga Iya, itu Pak. untuk jarak 8 sampai dengan 12 meter sampai ujung ya. Kita lihat. Anda sebetulnya bisa ngambil dari kanan karena jaraknya lebih tinggi. Tolong dimatikan dulu Mbak. Iya. Ini kawai di mau balak. Jilbab. Halo. Ini siapa nih? Tolong untuk bisa kondusif ya, sebentar aja. Kita mungkin nggak lama kuliahnya. Tadi sampai mana nih? Potongan 3, Pak. Potongan 3 ya, oke. Sini ya. Gaya geser QX sama dengan RA dikurang 20X dikurang P ditambah RB ya. Ini kalau kita ngambil dari sebelah kiri ya semuanya. Maka Q8 itu 60, Q10 itu 20, Q11 0 ya. Q12 sama dengan minus 20. Paham ya? Ini sampai di sini paham ya? Nah, pada saat Q atau D ya atau lintang itu sama dengan 0, itu dipastikan momennya adalah maksimum. Ya. Dipastikan momennya adalah maksimum. Kemudian kita lihat sekarang momennya. MX sama dengan RA. Maaf, Pak. Ya. Ada share screen-nya, Pak. Ya. Share screen Ada enggak? gambarnya. Nggak ada gambarnya, Pak. Wow, berarti saya kayak tukang obat barusan. Sorry. Keputus ya berarti ya. Oke. Ya, kelihatan sekarang? Kelihatan. Ya, Pak. Oke. Sekarang di potongan 3 ya. Di mana gaya geser atau bidang lintang atau bidang D ya sama aja. Gaya geser, bidang D, bidang lintang itu sama. Hanya beda bahasa saja. Q juga sama. Kadang-kadang saya menyebutkan Q besar itu D ya supaya mudah. Bisa juga Q, terserah Anda mau membahasakan boleh Q, boleh D, boleh apa saja boleh. Yang penting pemahamannya bisa paham, artinya bisa sama ya. Gaya geser atau DX atau QX itu sama dengan RA dikurang dengan 20X. 20X ini adalah
QX-nya, kemudian dikurangi dengan P, ya, ditambah dengan RB, ya, RB. Maka didapatkan persamaan 107,5 dikurang dengan 20S kurang 100 tambah 212,5 atau sederhananya 220 dikurang dengan 20X. Kalau X-nya 8 berarti 220 dikurangi dengan 160, maka ketemu 60. Kalau X-nya 10 berarti 220 dikurangi 20 kali 10, 200, dapat 20. Kalau Q-nya jaraknya sama dengan 11, maka 220 kurangi 220 sama dengan 0. Dipastikan pada saat Q11 atau D11 sama dengan 0, itu adalah terjadi momen maksimum pada jarak tersebut. Momen maksimum pada jarak tersebut, ya, bukan berarti maksimum pada keseluruhan konstruksi. Jadi jarak antara 8 sampai 12 meter terjadi momen maksimumnya di posisi 11. Bukan berarti maksimum dari A sampai C, bukan, ya. Karena tadi A sampai C ada momen maksimum di titik B, ya. Momen maksimum ini bisa negatif, bisa positif. Ya, tergantung dari kondisi gayanya. Ketika dia tertarik, dia positif. Ketika dia tertekan, dia negatif. Paham sampai sini? Silahkan, ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ke momen, ya. Momen MX sama dengan, ini kita semua dari kiri, ya, ambil dari kiri. RA dikalikan dengan X, kemudian kalikan dengan QX setengah QX kuadrat, ya. QX-nya kan 20 kali X, ya. Kemudian dikurangi dengan P dikurangi dengan X min 5, ya. Kemudian RB dikali dengan X min 8 ditambah itu, maka didapatkan hasilnya adalah 107,5X dikurang 10X kuadrat dikurang 100 kalikan dengan X min 5 ditambah 212,5 dikalikan dengan X min 8. Kalau X-nya dimasukkan 8, maka M8 sama dengan minus 80. Ya. M8 sama dengan minus 80 kilonewton meter. Pada saat M10 atau X-nya sama dengan 10, maka momen di sini sama dengan 0. Ya, momen sama dengan 0, artinya di titik engsel tadi. Di titik S tadi, di titik S memang momen harus sama dengan 0. Karena dianggap di situ dia tidak bisa menahan momen. Nah, pada saat X-nya 11, ya silakan. Pada saat X-nya sama dengan 11, maka momennya sama dengan 10 kilonewton meter. Nah, ini momen maksimum jarak 8 sampai 12. Pada saat M sama dengan 12 di ujung, maka momennya sama dengan 0. Ya. Jadi kesimpulannya, titik sambungan atau engsel pada balok Gerber itu nilai momennya harus sama dengan 0. Siapa yang mau tanya silakan. Oke, lanjut ya kita. Nah, kita gambar nih bidang lintang dan bidang momennya. Ya. Ingat tadi ada RA 107,5, ya. Dikurangi dengan 5 dikalikan dengan 20, ya. 5 kali 20 kan 100, ya. Ketemu 7,5.
7,5 dikurangi dengan 100, ketemunya 92,5 minus. Dikurangi lagi dengan 20 dikalikan dengan 3 ya. 2, sorry. Berarti ketemunya dikalikan dengan 3, sorry. Sama dengan 152,5. Ini lintang yang kedua. Kemudian, lintang yang ke-11. Kemudian ada RB. RB-nya naik, ya. Tadi berapa RB besarnya? 212,5. Maka dia muncul di sini 60 kilonewton. Kemudian turun lagi karena ada beban merata sebesar 20 kilonewton sepanjang 4 meter, maka turun sebesar minus 20 dan terakhir di sini 0. Nah, pada saat M11 di sini maka harus sama dengan positif 10 maksimum di sini. Ya, posisinya di sini maksimum. Maksimum di antara bentang 8 sampai 12. Oke, kita sekarang buka momennya di sini. Pada saat lintang di sini 0, di sini juga akan maksimum. Jadi maksimum antara A sampai B itu adalah 287,5. Maksimum antara B sampai C itu adalah 10 ton. Maksimum antara A, B, C itu adalah minus 80. Artinya di titik ini juga disebut maksimum tapi negatif, ya, 80 ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya, ini materi hari ini, ya. Untuk PR Gerber saya belum cek semuanya karena waktunya yang belum saya punya. Mungkin nanti malam akan saya cek. Kemudian untuk asistensi pertama, yang belum asistensi tugas besar, silahkan upload di Classroom tugas besar asistensi pertama. Yang sudah saya kembalikan itu silahkan diperbaiki. Ya, yang sudah dikembalikan diperbaiki. Perbaikannya boleh dikembalikan di Classroom asistensi pertama. Nanti ada asistensi kedua tanggal 13. Nah, yang tanggal 13 ini nanti berlakunya hanya 1 hari sampai tanggal 14. Itu harus sudah benar semua. Syarat Anda mengikuti ujian adalah mempunyai surat puas. Surat puas ini surat persyaratan ujian akhir semester. Jadi bukan memuaskan saya, bukan. Surat untuk persyaratan ujian akhir semester. Nanti akan saya tanda tangani untuk yang sudah menyelesaikan tugasnya. Bagi yang belum berarti tidak punya surat puas. Kalau belum punya surat puas, berarti ujiannya tidak dinilai. Oke ya, ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silahkan Mas. Itu kan yang disuruh ngulang itu diganti yang baru apa ditambahin, Pak, di Classroom-nya, Pak? Silahkan Anda sesuaikan dengan komentarnya. Kan tidak semuanya sama ya. Ada yang suruh perbaiki hitungannya, ada yang suruh perbaiki gambarnya. Hanya saya sampaikan dalam membuat tugas besar itu usahakan rapi, ya. Kemudian gambarnya skalatis. Artinya kalau 1 meter dengan 1 ton sama, misalkan saja 1 meter itu 1 senti.
Kemudian 1 ton misalkan 1 senti atau 1 ton setengah senti, silahkan. Jadi jangan sampai membuat gambar itu bentuknya nggak beraturan. Nah, contoh yang saya buatkan di slide tadi, itu Anda bisa ambil contohnya. Artinya enak gitu melihatnya, jangan sampai bentuknya coretannya acak-acakan. Jadi semakin rapih gambarnya itu semakin mudah untuk dibaca. Kan tidak kelihatan tuh mana ada yang lurus sama yang parabolik ya. Kalau tidak menggunakan penggaris. Jadi banyak teman-teman yang mengerjakan itu pakai cara pelukis ya. Jadi gambar-gambar begitu aja, nggak ada nggak ada garisannya. Kalau nggak punya garisan ya belilah ke warung lah. Atau mungkin pakai alat apa kayak yang bisa menggarisnya supaya lurus. Jadi jangan sampai acak-acakan. Jadi gitu ya Mas ya, jawabannya. Silakan ada yang lain. Iya, Pak. Pak. Untuk surat puas itu apa dari semua mata kuliah, Pak? Surat puas itu biasanya untuk yang membuat atau yang ada mata kuliah yang tugas besarnya ada. Biasanya struktur beton, MR, kemudian baja. Kalau yang lain-lainnya tidak, mungkin yang MKDU ya, mata kuliah dasar umum mungkin tidak. Alhamdulillah. Nggak semua, makanya untuk semester ini mungkin Anda semester 1 baru mata kuliah MR1 saja. Ini kita sudah masuk ke pertemuan 11 kalau nggak salah ya. Apa 11 apa 12, saya lupa ini. Nah ini nanti tinggal latihan-latihan termasuk tugas. Jadi asistensi itu saya anggap sebagai daftar hadir dan penilaian khusus. Jadi kalau misalkan yang sama sekali tidak asistensi, ya tolong diperhatikan karena paling tidak syarat ujian itu Anda tugasnya harus bisa diterima dan benar. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Berarti hari ini asistensi pertama masih bisa ya, Pak? Ya, sampai jam 12 malam ya. Sampai jam 12 malam. Saya kasih waktunya kan 2 hari. 2 hari. Yang sudah kemarin mau dimasukin lagi, artinya sudah dikembalikan kan ada notifikasi bisa kembaliin lagi ya. Nah itu silakan. Ya. Nah nanti kalau misalkan di asistensi pertama ada yang sudah benar, itu nanti asistensi kedua tinggal tidak perlu upload lagi gitu. Tinggal nanti buat surat puas aja. Kalau yang sudah benar di asistensi pertama. Mohon tulisannya rapi nanti karena itu Anda ada cover nanti ya, ada asistensi. Kartu asistensinya nanti diketik ya. Silahkan Anda ketik komentar-komentar saya dimasukkan ke dalam kartu asistensinya ya, kesalahannya apa, kekurangannya apa yang saya komentari. Kemudian nanti ditandatanginnya online ya. Jadi saya juga mencatat di sini mahasiswa yang mengerjakan tugas ataupun tidak. Jadi kalau Anda nanti memanipulasi menggunakan teknologi komputer, saya pasti ketahuan gitu loh. Jadi nggak usah coba-coba melakukan pemalsuan bukti asistensi maupun surat puas. Karena nanti akan berlaku untuk mata kuliah yang ada tugas besarnya seperti ini, khususnya dengan dosen saya. Ya. Silakan ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Bagi yang tidak mengikuti, sebetulnya yang kimia jadi kuliah nggak? Kimia Nanti teknik setelah teknik rekayasa. Oke, depending ya. Berarti
nanti kalaupun ada yang terlewat belum memperhatikan apa namanya kuliah ini, nanti akan saya upload di YouTube supaya Anda bisa apa namanya mengulang kembali ya. Oke, mohon dibuka videonya, akan saya screenshot untuk absen. Silahkan. Tolong kasih pose yang ganteng dan cantik ya. Jangan walaupun belum mandi nggak apa-apa, kelihatan ini belum mandinya. Ya, posisinya oke, mana nih? Ya, halaman pertama Rido mana? Terus Eko Andrianto, jangan-jangan tidur ini. Yan Andika, silahkan. Satu, ini halaman pertama ya, ada 3 halaman. Halaman pertama Ahmad Kadapi. Ini yang ada 031 ini siapa nih absennya? Namanya diganti ya. 031 ya. Oke. Kemudian halaman kedua ada Arbi Koridin. Ini juga 060. Widya Yaswa, namanya nggak kelihatan ini. Wajahnya nggak kelihatan. 1, 2, 3, oke. Kemudian halaman yang terakhir ada Gading nih. Mana Gading? Giselnya kemana Gading? Ya Pak, saya Pak. Iya, Giselnya kemana tuh? Ya jangan terlalu serius sih. Ya. Itu dari duit, Pak. Wah, Di penjara. Gajah mati meninggalkan Gading, ya. Tapi Gisel belum mati meninggalkan Gading ya. Oke, intermezzo saja sedikit itu. Selamat belajar. Tetap sehat, tetap semangat ya. Tugasnya tolong dikerjakan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.